Pagi tadi, warga di Jalan Rambo Cipayung, Jakarta Timur dikejutkan dengan kobaran api yang membakar 7 kios yang ditinggal mudik oleh pemiliknya sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri. Petugas pemadam kebakaran sektor Jakarta Timur yang tiba di lokasi dengan cepat berupaya memadamkan api agar tidak merambat lebih luas. Sementara, menurut perwira piket petugas pemadam kebakaran, api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu kios. Kemungkinan korsleting listrik karena rumah servis itu ditinggal oleh pemudiknya dan untuk mudik, namun RT juga tidak tahu bahwa dia itu mudik, tidak tahu dia terbakar. Jadi kemungkinan kosong, jadi kemungkinan dari listrik. Ada 7. Penyebabnya Pak, apa Pak? Penyebab awal diduga dari korsleting listrik. Jadi ini sebetulnya ada lapak servis TV. Baik kondisi kosong apa ditinggal bagaimana Bang? Kosong, ditinggal mudik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas dari arah Cipayung menuju Pasar Rebo ditutup sementara imbas kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengendara motor gede menabrak mobil Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pengendara moge tewas. Lebaran hari keempat mulai terlihat adanya pemudik yang mulai kembali ke Pulau Jawa. Hari ketiga pasca Lebaran, Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah dipadati wisatawan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Anggi Pasaribu kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain selama 2 jam ke depan. Nah pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di mana 4 buah traktor besar terbakar pada Kamis dini hari. Warga panik dan berusaha memadamkan api karena takut merembet ke permukiman. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya menggunakan selang air berukuran kecil. Warga melihat adanya kobaran api dari traktor di samping sebuah rumah di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Indramayu, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Besarnya kobaran api membuat api cepat merembet ke traktor lainnya. Seorang warga memaparkan bahwa sebelumnya ia sempat mendengar sebuah ledakan. Awalnya sih memang nggak tahu, tapi saya cuma lihat ada kebakaran traktor di sini. Ada berapa traktor? Ada 4. Pertama yang satu yang di terlalu kecil, merembet semua. Merembet semua, 4 terbakar semua berarti? Iya. Itu terdengar ada ledakan? Memang ada ledakan sempat 2 kali, yang kecil, yang 4 kali lah. 4 kali ledakan ya. Api pertama kali terlihat dari bagian jok atau tempat duduk traktor. Angin kencang dan tangki traktor yang berisi solar membuat api semakin cepat membesar. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa, tetapi polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah minibus ludes terbakar di Jalan Lintas Banda Aceh. Ya, diduga mobil terbakar disebabkan karena hubungan pendek arus listrik. Sebuah minibus yang mengangkut 5 penumpang di Jalan Lintas Banda Aceh Maulaboh ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari mesin mobil dan merambat ke seluruh bagian. Sejumlah pengendara yang melintas terpaksa menghentikan kendaraannya untuk menghindari kobaran api. Kebakaran minibus ini terjadi di Jalan Lintas Mudik di Gunung Paro, Kabupaten Aceh Besar. Api berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Dari Aceh Besar, Syukri Sarif, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, sepasang pengendara motor gede menabrak mobil di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pengendara moge tewas, sementara teman wanita yang diboncengnya alami luka yang serius. Dua penumpang motor gede terlibat kecelakaan di Jalan Arjuna Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat dini hari tadi. Moge yang ditumpangi menabrak mobil setelah gagal menyalip kendaraan di depannya. Pengendara moge tewas di lokasi setelah terlindas mobil, sementara teman wanitanya alami patah tulang. Kedua pengendara moge ini sebelumnya melaju kendaraan dengan kecepatan tinggi menuju arah Jalan Panjang, Jakarta Barat. Motong mobil satu dapat, pas dia mau motongin mobil kedua, nggak tahu, dia mungkin kelihatan mobil saya kali ya, dari jauh dia udah ngerem, kayaknya ngerem depan itu dia langsung ngebanting, pas ngebanting mobil saya langsung dihajar gitu bang, dia langsung lewat mobil saya lah, pokoknya saya langsung ngerem, pas kali lihat dia udah di belakang mobil. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban selamat ke rumah sakit, sementara korban tewas dilarikan ke RSCM. Barang bukti mobil dan motor diamankan unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang tempat wisata dan lingkungan rumah warga di Purwakarta, Jawa Barat. Ya, belasan warga pun dievakuasi ke lokasi aman. Itu mobil kali pas. Ya, kemari dan. Ya Allah, eta saungna sampai ke bawah gitu. Banjir bandang menerjang lokasi wisata air dan rumah warga di Kampung Ciparai, Desa Sukajadi, Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah wahana air terendam dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Banjir bandang terjadi setelah hujan turun dengan intensitas tinggi di wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Luapan Sungai Bimbin mengakibatkan jalan-jalan desa yang berada di pinggir sungai longsor. Ini yang kedua kalinya gitu. Jadi ada hujan deras yang kedua kalinya, ya ini terjadi gitu kan. Kejadiannya sekitar jam 5. Petugas gabungan masih menyisir lokasi untuk mengetahui dampak rumah warga yang rusak akibat banjir bandang yang mengakibatkan terjadinya longsor. Belasan warga telah dievakuasi untuk mengantisipasi longsor susulan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor, Jawa Barat kemarin membuat Sungai Ciliwung meluap. Banjir kiriman menggenang bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta dini hari tadi. Banjir luapan Ciliwung merendam puluhan rumah warga di 3 RT di Jalan Masjid Al-Makmuriyah, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dini hari tadi. Warga menegaskan air mulai naik sekitar pukul 12 malam. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2 meter. Kiriman biasa dari Bogor. Depok. Tapi di Jakarta nggak hujan, Pak ya? Nggak ada. Cuman di sonanya emang kalau hujan biasanya kan dari Katulampa di Ciliwung pasti kena. Ya, ada berapa? Banjir luapan Ciliwung juga merendam permukiman warga di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur subuh tadi. Meski ketinggian mencapai 1 meter, warga tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mengungsi. Ya sekarang udah banyak yang punya rumah tingkat di situ ya berarti ya jarang yang ngungsi. Oh gitu Pak. Mempertahankan di atas loteng itu. Hingga saat ini, warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya. Mereka hanya memindahkan kendaraan bermotor miliknya ke dataran yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bali dihebohkan dengan adanya peristiwa seorang wanita yang mengaku menjadi korban percobaan pemerkosaan dan penculikan, lalu korban ditinggalkan dengan tangan yang terikat dan mulut disekap setelah berhasil melawan. Kasus tersebut terjadi di Tabanan, Bali. Viral di media sosial serta menggegerkan warga Bali, seorang perempuan di bawah umur, DA berusia 18 tahun ditemukan warga di tengah hutan karena menangis kencang. Menurut pengakuan DA, dirinya merupakan korban usaha pemerkosaan.
Pasca viral, polisi bergerak cepat dan menemukan fakta bahwa korban merekayasa peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut lantaran takut dimarahi oleh suaminya usai berjalan dengan pria lain yang baru dikenalnya lewat Facebook hingga dini hari. Mertua dari DA juga terlibat dalam merekayasa peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut setelah menantunya meminta pertolongan. Mertua DA menyuruh korban untuk berpura-pura mengalami penculikan serta dalam keadaan terikat. Kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan menggali informasi dari saksi-saksi, terutama keluarga korban. Sebenarnya bahwa korban ini jalan dengan rekan prianya yang baru dikenal melalui media sosial, baru beberapa hari, kemudian janji untuk ketemu. Nah, janji ketemu langsung jalan sampai pukul 3 pagi. Nah, karena sudah pukul 3 pagi ini, korban pulang dan mengadu kepada bapak mertuanya, minta perlindungan, bagaimana caranya supaya suaminya ini tidak marah. Kemudian disarankan oleh bapak mertuanya ini tali silahkan kamu ke dirimu, jadi kamu sebagai korban penculikan, dan itu mengalir sampai diberikan di kepolisian. DA tidak ditahan usai memberikan keterangan palsu dan merekayasa kasus percobaan pemerkosaan dan penculikan terhadap dirinya lantaran berada di bawah umur. Dari Bali, Tabanan, Imade Gawa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah rumah di Sukabumi, Jawa Barat yang ditinggalkan pemiliknya berwisata di Satroni, Bali. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.